Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Kami akan melakukan praktek coaching dengan saya sendiri, Siska Jalvita, sebagai supervisor. Kemudian saya Desrima Putra sebagai coach dan saya Novri Sriwahyuni sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Desrima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska. Apa kabarnya Pak Desrima? Alhamdulillah. Sehat ya Pak De? Alhamdulillah. Baik Pak De, kita hari ini saya sebagai pengamat atau supervisor, saya akan mengamati Pak De bersama coaching Pak De dalam melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching. Baiklah Pak Desrima, hari ini Pak Desrima seperti jadwal yang telah ditentukan sebelumnya akan melaksanakan praktek coaching bersama Ibu Novri Sriwahyuni sebagai coach Pak Desrima Putra ya. Benar seperti itu Pak Desrima? Iya, benar sekali. Nah, jadi di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Namun sebelum praktek coaching yang akan Pak Desrima lakukan bersama Ibu Novri Sriwahyuni, saya akan menanyakan beberapa hal sebelumnya kepada Pak Desrima. Oh boleh, silakan. Ya, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa kira-kira yang ingin Pak Desrima kembangkan nantinya pada saat praktek coaching bersama coach Pak Desrima. Oh iya, betul sekali Bu. Di sini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian hadir secara utuh atau present, fokus membangun hubungan yang secara kemitraan dengan si coaching. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak Desrima? Mungkin untuk saat ini cukup itu dulu Bu. Nah, jadi bagian mana nih yang ingin Pak Desrima saya amati nantinya dalam proses percakapan Pak Desrima dengan coachingnya Pak Desrima? Kita fokuskan saja dulu mungkin kepada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, nah jadi nanti bagaimana kira-kira penilaian Bapak terhadap apa yang kita kembangkan nantinya? Penilaian yang diinginkan nanti apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada si coach itu nanti sudah sesuai dengan apa yang ingin bagaimana coaching harapkan gitu, bagaimana coaching tersebut dapat menemukan solusi terhadap persoalan yang sedang dialami. Oke, jadi tentunya kita memiliki harapan-harapan ya Pak Desrima. Setelah observasi nanti kira-kira apa harapan Pak Desrima yang ingin Pak Desrima dapatkan nanti harapan setelah melakukan praktek nanti? Iya, setelah supervisi nanti dilakukan, jadi kita mengetahui bagaimana di mana posisi kita pada saat kita menjadi coach. Nah, jadi kalau seandainya masih ada kekurangan-kekurangan dan yang perlu kita tingkatkan, di sanalah nanti mungkin peran supervisor yang bisa saya terima nanti untuk kedepannya coach ini semakin lebih baik lagi. Baiklah Pak Desrima, pada tahap ini mungkin itu saja yang mungkin ingin saya tanyakan dari Pak Desrima. Silakan Pak Desrima lanjutkan praktek coachingnya, nanti kita akan berbincang-bincang lagi pada tabel berikutnya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak De. Iya, selamat berjumpa kembali ya Bu Sri. Sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, kita mengadakan pertemuan hari ini ya. Iya. Bu Sri kemarin katanya ada sesuatu yang mau disampaikan atau yang mau diutarakan ya? Iya Bapak. Di sini saya ingin menyampaikan ada sedikit permasalahan yang di kepala saya yang mungkin saya ingin dapatkan solusinya dari Bapak. Iya Bu Sri. Jadi Bu Sri kemarin ingin menemui saya, bisa dijelaskan lebih jauh maksudnya seperti apa ya? Ini Pak, ada sedikit yang menjadi beban di kepala saya, yaitu dalam waktu 1 minggu ini akan ada supervisi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi
dengan adanya supervisi kelas ini otomatis saya harus menyiapkan berbagai keperluan untuk terlaksananya supervisi tersebut. Secara administrasi, supervisi tersebut sudah lengkap bagi saya. Cuma yang jadi permasalahan adalah mental saya. Mental saya di mana saya merasa gugup untuk disupervisi. Mungkin karena dilihat ya Kak, karena dilihat oleh kepala sekolah dalam mengajar, jadi di situ rasa gugup itu rasa luar biasa, rasanya akan membuat saya gemetaran. Jadi seperti itu ya Bu. Iya, iya Pak. Bu Sri bisa menjelaskan nggak lebih lanjut apa lagi yang Ibu rasakan? Saya sudah terbiasa seperti itu Pak, apabila sudah diamati gemetaran itu datang saja dengan sendirinya gitu. Jadi kalau sudah gemetaran, fokus saya berkurang. Dengan fokus berkurang, jadi kegiatan itu otomatis tidak terlaksana lagi Pak, sudah tidak sesuai dengan aturan atau yang sudah saya lakukan. Jadi memecahkan fokus gemetaran yang ada pada diri saya. Jadi Bu Sri menyampaikan bahwa Bu Sri akan sedikit gemetaran dan memecahkan. Ya Bu Sri, tadi Bu Sri menyampaikan bahwa Bu Sri merasa gugup ya dalam pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, kenapa ya kira-kira hal itu bisa terjadi? Mungkin itu terjadi karena tidak biasanya saya diperhatikan di saat mengajar Pak. Jadi kalau saya sudah gugup, konsentrasi saya sudah pecah. Jadi membuat saya tidak fokus lagi dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi supervisi itu cukup mengganggu konsentrasi sehingga membuat Bu Sri menjadi gugup ya? Iya benar. Iya. Kira-kira kegiatan atau langkah-langkah apa yang paling menarik bagi Bu Sri untuk bisa menghilangkan atau mengatasi hal yang seperti itu? Mungkin yang akan saya lakukan di sini langkahnya adalah saya buat suasana sebegitu nyaman sehingga rasa gugup ini bisa hilang dan membuat saya fokus. Itu mungkin yang akan saya lakukan, mungkin dengan mengkondisikan peserta didik saya, mengkondisikan RPP yang akan saya tampilkan nanti Pak. Mungkin saya akan kondisikan kelas saya menjadi lebih menyenangkan. Saya kondisikan peserta didik, saya kondisikan administrasi saya seperti RPP dan media dan bahan ajar yang akan saya buat Pak. Iya, betul sekali Ibu. Memang kalau seandainya kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, baik itu ADM-nya ataupun mental kita, personalitas kita, mungkin itu bisa nanti akan mengurangi kecemasan dan kehidupan kita di dalam melaksanakan supervisi. Nah, Bu Sri, sekarang rencana yang sudah Bu Sri sampaikan tadi, kapan nih mau dilakukan gitu? Sekarang hari Sabtu kan Pak, jadi saya kondisikan insya Allah paling cepat hari Senin akan saya lakukan Pak. Hari Senin ya? Iya hari Senin. Baik, kalau hari Senin lalu yang mau mulai dari mana kira-kira Bu dilakukan? Iya, untuk hari Senin itu saya mulai dari administrasi saya seperti pembuatan RPP yang sesuai dengan keadaan sekolah, keadaan murid saya dulu Pak. Nanti saya kondisikan lagi dengan media pembelajaran apa yang saya pergunakan sesuai dengan cara belajar anak, dan saya buat bahan ajar yang menyenangkan bagi anak. Untuk hal yang demikian, ada nggak kira-kira yang bisa membantu Bu Sri untuk melakukan itu? Sepertinya yang bisa dirasa ada Pak gitu, selain daripada kemampuan diri saya sendiri juga mungkin peserta didik dan teman sejawat. Berarti Bu Sri bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan peserta didik lainnya. Ada lagi nggak hal lain yang bisa membantu Bu Sri untuk melakukan semua itu? Saya rasa itu
sudah cukup Pak. Oke, targetnya kapan? Targetnya kalau pembuatan tersebut selesai mungkin saya targetkan hari Rabu Pak. Berarti dalam beberapa hari sudah selesai ya Bu Sri ya? Iya benar. Oke Bu Sri. Bu Sri, Iya Pak. selain dari ini ada lagi nggak yang perlu diutarakan atau disampaikan di sini dalam coaching ini? Saya rasa tidak Pak, cuma saya mohon dukungan dan doa agar berjalan lancar dan grogi saya akan hilang begitu Pak. Iya, mudah-mudahan ya Bu Sri, kita doakan. Dan yang utama sekali tentu adalah Bu Sri sendiri ya, karena Bu Sri yang mengalaminya, Bu Sri yang lebih tahu Iya, tentang itu. benar Bapak. Nah, Baiklah Bapak, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan permasalahan yang ada pada diri saya. Dan hari ini saya merasa dengan membicarakan permasalahan yang ada, saya merasakan beban ini sudah mulai berkurang. Jadi tinggal kesiapan saya lagi dengan apa yang sudah saya rencanakan, dan semoga terlaksana dengan baik Bapak. Terima kasih. iya sama-sama Bu Sri. Mudah-mudahan sukses untuk supervisinya, Iya. berjalan dengan lancar. Iya. Dan saya ingin mendengarkan nanti bagaimana proses itu terjadi, dan saya siap untuk menerima kembali cerita-cerita dari Bu Sri tentang pengalamannya nanti setelah disupervisi. Baik Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Baik Pak Desrima, saya sudah mengamati tadi proses praktek coaching antara Bapak sebagai coach dan Ibu Nofri Sriwayuni sebagai coaching. Nah, kemudian pada tahap ini saya sebagai supervisor atau sebagai pengamat tentunya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh Bu Siska. Oke, yang pertama, kira-kira menurut Bapak bagaimana performa Bapak dalam kompetensi yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Ibu Nofri? Iya, terkait dengan performa, saya sudah melakukan yang terbaik ya Bu Siska di dalam proses coaching tadi. Sebagai coach, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang berbobot itu yang masih kurang muncul ya. Apa yang menurut Bapak? Baiklah Pak Desrima. Nah sekarang boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap praktek coaching Pak Desrima dengan Ibu Nofri Sriwayuni? Boleh sekali Bu. Jadi begini ya Pak Desrima, pada saat Pak Desrima melakukan sesi coaching dengan Ibu Nofri Sriwayuni tadi, dari pengamatan yang saya laksanakan tadi, itu menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta yang kita kehendaki pada awalnya. Yang mana alur tirta tadi yang sudah saya lihat adalah yang pertama tujuan utamanya. Tadi saya melihat Pak Desrima sudah menanyakan kepada coach apa yang ingin dicapai dari pertemuan tadi. Kemudian sudah nampak fokus, kemudian apa tujuannya begitu. Kemudian pada bagian identifikasi saya juga sudah melihat bagaimana Pak Desrima menggali masalah dari si coach. Nah kemudian pada bagian identifikasi juga sudah terlihat tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Desrima kepada coach yang menggali jawaban si coach. Kemudian pada rencana aksi juga sudah terlihat tadi yang Pak Desrima tanyakan strategi-strategi apa yang akan dicapai oleh coach untuk mencapai tujuannya. Lalu yang terakhir tanggung jawab. Sudah nampak tadi Pak Desrima menanyakan siapa yang bisa membantu si coach untuk menjalankan aksinya dan menanyakan tindak lanjut dari sesi percakapan tadi. Jadi itu pengamatan saya terhadap praktek coaching Pak Desrima tadi. Nah, bagaimana menurut Bapak menilai saya terhadap hal tersebut? Tentu sangat berterima kasih sekali kepada Bu Siska yang sudah memberikan penilaian terhadap coaching yang saya lakukan. Nah, mungkin dengan demikian saya akan lebih sudah nampak ya Pak Desrima, model ceritanya sudah mulai mengalir percakapan Bapak. Kemudian alur kemitraannya juga sudah nampak. Si coach nampak merasa nyaman pada saat bercerita permasalahan kepada Bapak. Namun Pak Desrima, saya juga melihat tadi ada hal-hal yang masih bisa sebenarnya Pak Desrima kembangkan. Pada saat identifikasi masalah, saya masih
melihat Pak Desrima melakukan identifikasi masalah yang kurang menggali jawaban dari si coach tadi gitu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin masih kurang Pak Desrima tanyakan kepada si coach. Contohnya, misalnya seperti apa hambatan yang dirasakan oleh si coach pada saat dia mengalami masalah tersebut. Kemudian apa solusi-solusi yang bisa dia pikirkan sendiri begitu Pak Desrima. Jadi bukan kita yang memberikan solusi dari permasalahan si coach, tapi si coach sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu kira-kira ya Pak Desrima. Kemudian saya tadi juga kurang mendengar skala atau pencapaiannya, tujuannya sudah sampai di mana begitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Desrima. Nah, sebenarnya kita harus memasukkan itu ya Pak Desrima pada bagian identifikasi. Kita harus menanyakan hambatan-hambatan yang dialaminya, kemudian kita suruh dia mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian kita tanyakan, kalau kita jadikan ke angka, kira-kira dia berada di skala yang mana, usaha dia untuk mencapai tujuan itu sudah sampai di mana, seperti itu. Ya Pak Desrima, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Iya, iya, Bu Siska, terima kasih sekali atas ini mungkin bagi saya adalah sebuah masukan juga ya Bu Siska. Mungkin di suatu saat nanti ketika saya menjadi coach lagi, saya akan memperbaiki semua kekurangan tersebut sehingga memang proses coaching itu dapat berjalan dengan baik dan saya mampu menggali kompetensi yang dimiliki oleh si coach sehingga memang coach tersebut merasa lega, merasa puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari hasil coaching itu. Jadi seperti itu ya Pak D, rencana Pak D untuk kedepannya. Nah kemudian Pak Desrima sudah terbayang kira-kira apa yang ingin ditingkatkan, kira-kira kompetensi bagaimana yang kira-kira yang ingin lebih ditingkatkan lagi dari Pak Desrima dalam praktek coaching tadi. Ya, awalnya tadi kan saya menyampaikan saya ingin meningkatkan kompetensi saya pada menyajikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin pada saat itu yang ingin saya inginkan lagi yaitu bisa membangun hubungan secara kemitraan dengan coach saya. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Desrima? Mungkin ada. Kira-kira siapa orangnya Pak Desrima? Pertama sekali mungkin kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang lain. Jadi dua orang-orang yang bisa membantu Pak Desrima untuk meningkatkan kompetensi Pak Desrima sebagai coach. Baiklah Pak Desrima, kemudian hasil pengamatan kita ini akan saya catat ke dalam tabel supervisi akademik ya Pak Desrima. Saya tunjukkan kepada Pak Desrima, apakah boleh dicatat? Ya boleh dicatat. Nah baiklah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Desrima, apa kira-kira yang ingin Pak Desrima capai dari proses ini dari awal sampai sekarang? Iya, memang dari proses coaching ini sengaja saya ingin mendapatkan supervisi sehingga nanti saya sebagai coach lebih baik lagi ke depannya, baik itu dalam meningkatkan kompetensi saya, tentunya lagi dalam juga meningkatkan kompetensi si coach yang sedang saya hadapi. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya praktek coaching Bapak bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dalam permasalahan apapun, baik dengan peserta didik, dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska.